Perkenalkan, nama saya Wenceslaus Tiba, NIM 2103030074, jurusan Sosiologi, kelas C, semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan membahas review buku dari bab 1 sampai bab 8 sebagai nilai UTS. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Buku dasar-dasar ilmu politik yang ada di tangan pembaca sekarang ini hanya sangat berinisiatif dan berefektif, karena judul buku sama yang telah dicetak ulang sebanyak 30 kali. Buku yang ditulis oleh Profesor Muriam Budiarjo ini telah berkembang dan pesat di dunia. Buku ini juga digunakan oleh warga masyarakat lainnya yang memperoleh gambaran menyeluruh mengenai ilmu politik di sekitar kalangan masyarakat. Karena itu merupakan suatu kehormatan besar dan kepercayaan oleh beliau untuk membantu penyelesaian proses di kalangan masyarakat tersebut. Bab 2, pembahasan. A. Sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. 1. Perkembangan dan definisi ilmu politik. Apabila ilmu politik dipandang secara sewenang-wenangnya atau semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial lainnya yang sangat besar atau dasar, maka ruang lingkup yang jelas dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya, karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Di Indonesia kita mendapati beberapa karya seperti Negara Kartagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan abad ke-15. Sementara perkembangan ilmu politik di negara-negara Eropa Timur memperlihatkan bahwa pendekatan tradisional dari segi sejarah, filsafat, yuridis yang sudah lama digunakan masih berlaku hingga dewasa ini. 2. Definisi ilmu politik. Ada beberapa definisi ilmu politik antara lain sebagai berikut. 1. Negara. 2. Kekuasaan. 3. Pengambilan keputusan. 4. Kebijakan umum. 5. Pembagian. Yang ketiga, hubungan ilmu politik dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. A. Sejarah. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena menyumbang bahan atau data-data yang sangat penting dari perkembangan yang ada di dunia ini. 2. Filsafat. Filsafat merupakan usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta. Dalam kehidupan manusia, pengetahuan filsafat ini sangat erat sekali dengan hubungan ilmu politik lainnya. 3. Hubungan ilmu politik dan ilmu sosial lain. Berhubungan ada perbedaan pendapat, banyak disebut di sini ilmu-ilmu yang pada internasional seperti UNESCO disebut sebagai ilmu sosial, dan ada beberapa hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya sebagai berikut. A. Sosiologi. B. Antropologi. C. Ilmu ekonomi. D. Psikologi sosial. E. Geografis. F. Ilmu hukum. B. Konsep ilmu politik. A. Teori politik. Teori politik adalah organisasi abstrak yang mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai konsep-konsep, dan konsep ini dilahir pikiran manusia, dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan. B. Masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan antara manusia di dalam kehidupan berkelompok dan dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Pada dasarnya setiap manusia menginginkan beberapa nilai antara lain. 1. Kekuasaan. 2. Kekayaan. 3. Penghormatan. 4. Kejujuran. 5. Keterampilan. 6. Pendidikan. 7. Kasih sayang. Dengan adanya berbagai nilai ini dan kebutuhan yang harus dilayani itu, maka manusia menjadi anggota dari beberapa kelompok, sekaligus menyediakan beberapa kelompok tersebut. 3. Negara. Negara adalah integrasi dari kekuasaan politik, dan negara adalah organisasi dan kekuasaan politik yang dianut mengatur
hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Kekuasaan negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur. Ada beberapa yang memperjuangkan kekuasaan harus dan mendapatkan diri dalam rangka ini. 1. Definisi mengenai negara. 2. Sifat-sifat negara. 3. Unsur-unsur negara. 4. Tujuan dan fungsi negara. 5. Istilah negara dan istilah politik. D. Konsep kekuasaan. Konsep kekuasaan dapat dibagikan menjadi 2. 1. Otoritas atau wewenang dan legitimasi. 2. Pengaruh. C. Berbagai pendekatan dalam ilmu politik. 1. Pendekatan. Pendekatan dapat dibagikan ada 5 pendekatan. 1. Pendekatan ilegal atau institusional. Pendekatan ini tersebut yang sering dinamakan pendekatan tradisional, mulai berkembang pada abad ke-19 pada masa sebelum Perang Dunia II. 2. Pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku timbul dan berkembang di Amerika pada tahun 1950-an selesai Perang Dunia II. Perilaku ialah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga atau formal karena pembahasan seperti itu tidak banyak memberi materi atau informasi mengenai proses ilmu politik yang sebenarnya. 3. Pendekatan neo-Marxis. Sementara para penganut pendekatan perilaku sibuk menangis atau menangkis serangan-serangan dari para sarjana pasca perilaku, muncullah kritik dari kubu lain, yaitu dari kedatangan Marxis. Yang keempat, teori ketergantungan adalah kelompok yang mengkhususkan penelitiannya pada hubungan atau negara, dunia pertama dan dunia ketiga. 5. Pendekatan rasional. Pendekatan ini muncul dan berkembang belakangan sesudah pertentangan antara pendekatan-pendekatan yang dibicarakan di atas mencapai semacam yang menunjukkan adanya popularitas dalam bermacam-macam pandangan. Yang keenam, pendekatan institusionalisme adalah suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu politik atau bidang lainnya seperti sosiologi dan ekonomi. D. Demokrasi. 1. Beberapa konsep mengenai demokrasi. Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. 2. Demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah setempat yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya sendiri. 3. Sejarah berkembangan. Pada permulaan pertumbuhnya demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai-nilai tersebut dan diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. 4. Demokrasi konstitusional abad ke-19. Sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak tersebut, politik itu secara efektif, timbullah gagasan bahwa cara yang tertarik untuk membatasi kekuasaan pemerintah ialah dengan cara seksama atau bekerja sama dalam negara-negara tersebut. 5. Demokrasi konstitusional pada abad ke-20. Dalam abad ke-20 terutama, sesudah Perang Dunia Kedua, telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. 6. Perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan Indonesia. A. Pakistan. Ketika lahir pada tahun 1947, Pakistan terdiri atas 2 bagian, Pakistan Barat dan Pakistan Timur, yaitu satu sama lain terkait karena persamaan agama Islam. Tetapi kedua bagian terpisah secara geografis oleh wilayah India sepanjang 1 km dan juga berbeda dalam hal kebudayaan, bahasa, tingkah laku, pendidikan, dan kebudayaan, serta sebagainya. B. Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam 4, yaitu A. Masa Republik Indonesia tahun 1945 sampai 1959. B. Masa Republik Indonesia tahun 1959 sampai 1965. C. Masa Republik Indonesia 1965 sampai 1998. D. Masa Republik Indonesia dari tahun 1998 sampai sekarang. E. Komunisme
demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan postkomunisme. A. Ajaran Marx. Pada permulaan abad ke-19, keadaan kaum buruh di Eropa Barat menyedihkan. Kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh, seperti misalnya upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tenaga perempuan dan anak yang disalahgunakan sebagai tenaga murah, keadaan dalam pabrik-pabrik yang membahayakan dan mengganggu kesehatan masyarakat tersebut. B. Perkembangan Marxisme Leninisme di Uni Soviet. Lenin memimpin revolusi pada tahun 1917 dan menguasai Uni Soviet sampai saat meninggalnya pada tahun 1924, dan revolusi ini berhasil membentuk diktator proletariat seperti yang dibayangkan oleh Marx. C. Pandangan mengenai negara dan demokrasi. Golongan komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara, yang dimana-mana dihadapkan dengan cara aparatur kenegaraan yang dianggap menghalangi cita-citanya berpendapat negatif terhadap negara tersebut. D. Demokrasi rakyat. Menurut peristilahan komunis, demokrasi rakyat adalah kasus demokrasi yang memenuhi fungsi atau diktator proletar. Bentuk kasus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur seperti Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Bulgaria, dan Yugoslavia, serta Tiongkok. E. Demokrasi nasional. Pada akhir tahun 1950-an, kaum komunis menuju kembali hubungan dengan negara-negara baru di Asia dan Afrika yang telah mencapai kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. F. Kritik terhadap komunis dan runtuhnya kekuasaan komunis. Kecaman terhadap komunis datang baik dari kalangan non-komunisme dan anti-komunis maupun dari dunia komunis sendiri. K. Undang-Undang Dasar. A. Pengantar sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Apakah Undang-Undang Dasar itu umumnya dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. B. Konstitusionalisme. Undang-Undang Dasar sebenarnya tidak dapat dipilih dari konsep tersebut, suatu konsep yang telah berkembang sebelum Undang-Undang Dasar pertama dirumuskan. C. Ciri-ciri Undang Dasar. 1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan di antara ketiganya. 2. Hak-hak asasi manusia. 3. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. 4. Adakah memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. 5. Merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali. 4. Undang-Undang Dasar dan konvensi. Sudah dikemukakan pada tahun dan masa setiap Undang-Undang Dasar mencerminkan konsep-konsep di dalam pikiran dari masa di mana ia dilahirkan dan merupakan hasil dari keadaan material dan spiritual dari masa itu tersebut. 7. Pergantian Undang-Undang Dasar. Ada kalanya suatu Undang-Undang Dasar dibatalkan dan diganti Undang-Undang Dasar baru. Hal semacam ini terjadi jika dianggap bahwa Undang-Undang Dasar yang tidak ada lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak memenuhi harapan aspirasi negara tersebut. 7. Perubahan Undang-Undang Dasar. Selain pergantian secara menyeluruh, tidak jarang pula negara mengadakan perubahan sebagian dari Undang-Undang Dasarnya, dan perubahan dinamakan amandemen. 8. Supremasi Undang-Undang Dasar. Dengan adanya gagasan bahwa Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi yang harus ditaati baik oleh rakyat maupun alat-alat perlengkapan negara. 8. Undang-Undang Dasar tidak tertulis dan Undang-Undang Dasar tertulis. 1. Undang-Undang Dasar tidak tertulis. Undang-Undang Dasar ini disebut tak tertulis karena tidak merupakan suatu naskah, tetapi tidak juga diselidiki benar-benar oleh negara tersebut. 2. Undang-Undang Dasar tertulis. Undang-Undang Dasar Amerika Serikat yang disusun pada tahun 1787 diresmikan pada tahun 1789 merupakan naskah yang tertua di dunia. 9. Undang-Undang Dasar yang fleksibel dan Undang-Undang Dasar yang kaku. 1. Undang-Undang Dasar yang fleksibel. Gagasan mengenai Undang-Undang Dasar tersebut yang fleksibel berdasarkan konsep atau supremasi parlemen yang dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang mengubah atau membatalkan Undang-Undang Dasar tersebut. 2. Undang-Undang Dasar yang kaku. Jika kita mengadakan perbedaan berdasarkan perumusan di atas, maka ternyata
jauh lebih banyak undang-undang dasar bersifat kaku daripada undang-undang dasar yang fleksibel. 10 Undang-Undang Dasar Indonesia. Dari sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat diketahui bahwa Undang-Undang Dasar yang berlaku telah beberapa kali berganti, yaitu dari Undang Dasar 1945, kemudian diganti oleh Undang-Undang RIS, lalu berganti lagi dengan Undang-Undang Sementara, dan akhirnya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia. Perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Di Eropa Barat pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak-hak alam, akan tetapi sebenarnya beberapa abad sebelumnya, yaitu pada zaman pertengahan, masalah hak manusia sudah mulai mengacu di Inggris. Hak asasi manusia pada abad ke-20 dan abad ke-21. Ada beberapa pandangan mengenai hak asasi manusia sebagai berikut. 1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. 2. Konvensi Internasional. 3. Berperdebatan dalam forum PBB. 4. Pembatasan dan konsep non-drogble. 5. Masalah ratifikasi. 6. Hak dan kewajiban. C. Peran negara di dunia ketiga. Banyak negara di dunia ketiga dalam masa lampau terdiri dari komunitas kecil yang bersifat agraris dan para industri. Komunitas yang sedikit merupakan organisasi yang mengatur kehidupan bersama. Pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Perbandingan konfederasi negara kesatuan dan negara federal. 1. Konfederasi. Menurut Leo Oppenheim, konfederasi adalah beberapa negara yang penuh berdaulat, yang penuh untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tersebut. 2. Negara kesatuan. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan ialah negara di mana wewenang legislatif tertinggi diputuskan dalam suatu badan legislatif nasional atau pusat. 3. Negara federal. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan bahwa agar merumuskan federalisme itu dan merupakan bentuk pertengahan antara negara kesatuan dan konfederasi. Bab 3 penutup. 1. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dari beberapa bab di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa akibat dari beberapa perkembangan, berbagai pendekatan terhadap gejala-gejala politik dan dasar politik yang diuraikan di atas adalah terakumulasi pengetahuan yang sangat banyak dan sangat besar. Analisis tersebut atau para penemuan-penemuan dari sarjana yang kadang-kadang sengit sifatnya telah memperkaya analisis dari buku dasar-dasar politik tersebut, maupun di bidang penelitian perbandingan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang dan beberapa negara yang membahas dasar-dasar politik. Di masa ini telah terbentuk suatu kesadaran bahwa suatu pendekatan hanya menyikat sebagian saja dari tabir kehidupan politik, dan bahwa tidak ada suatu pun pendekatan secara mandiri dapat menjelaskan semua gejala politik. Kesadaran ini membuat para penemuan dan sarjana politik lebih toleran terhadap pandangan kesadaran atau pandangan sarjana lain, dan masing-masing paradigma telah lagi bersaing, tetapi saling melengkapi dan saling membantu antara paradigma tidak saling berkonflik atau bermasalahan dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, saran. Berdasarkan penjelasan bab berikut, ada beberapa saran yang menjadi masukan untuk pertimbangan yang harus kita sajikan dari berbagai bab-bab di atas yang kita membahaskan. Jika yang diberikan boleh bisa menggunakan bahasa Indonesia utuh yang supaya mudah dipahami dan mudah dipelajari. Jika menggunakan bahasa Inggris, maka yang membuat kesalahan pendefinisian dan tidak mudah dipelajari terhadap materinya tersebut. Sekian dari saya ucapkan banyak limpah terima kasih.